Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 210606097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi 2, yaitu tentang teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Di mana materi yang akan kita bahas yaitu kemajuan teknologi dalam model Solo, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Selanjutnya, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Yang dimana 8.1 yaitu perkembangan teknologi dalam model Solo. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang berhubungan dengan total modal K besar dalam jumlah tenaga kerja L besar ke total keseluruhan Y. Selama ini, fungsi produksi masih berjalan, yaitu Y sama dengan fungsi K, fungsi F, K, L besar. Sekarang menulis dengan fungsi produksi sebagai Y sama dengan fungsi K, L kali E, di mana E adalah variabel baru dan agak abstrak, yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja dimaksudkan untuk mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi seiring dengan peningkatan teknologi yang tersedia. Efisiensi tenaga kerja meningkat dan setiap jam kerja memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi barang dan jasa. Misalnya, efisiensi kembali meningkat ketika produksi jalur perakitan mengubah manufaktur pada awal abad ke-20, dan efisiensi kembali meningkat ketika komputerisasi diperkenalkan pada akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan angkatan kerja. Syarat L kali E dapat diartikan sebagai mengukur jumlah pekerja aktif. Ini memperhitungkan jumlah pekerja sebenarnya, L besar, dan efisiensi setiap pekerja E. Dengan kata lain, L besar mengukur jumlah pekerja dalam angkatan kerja, sedangkan E mengukur pekerja dan teknologi yang digunakan oleh pekerja pada umumnya. Fungsi produksi baru ini menyatakan total output Y tergantung pada masukan modal K dan pekerja yang efektif L besar dikali E besar. Ini dari inti dari pendekatan permodelan kemajuan teknologi ini adalah peningkatan efisiensi tenaga E besar, dianalogikan dengan peningkatan tenaga kerja memaksa L besar. Keadaan mantap dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi di sini dimodelkan sebagai penambahan tenaga kerja, maka kemajuan teknologi juga cocok dengan model tersebut. Seperti halnya pertumbuhan populasi, kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja sebenarnya bertambah. Namun, karena setiap pekerja pada dasarnya menghasilkan lebih banyak unit tenaga kerja dari waktu ke waktu, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Persamaan yang menunjukkan evaluasi K lama-kelamaan menjadi DK sama dengan SF K dikurang D tambah N tambah G dikali K. Seperti sebelumnya, perubahan persediaan modal delta K sama dengan investasi S fungsi K besar, dikurang investasi pulang pokok. Do ditambah N kecil ditambah G kecil dikali K. Namun demikian, karena K dikali L dikali E, maka investasi pulang pokok meliputi 3 kaidah. Untuk menjaga K tetap konstan, Doka dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi.
dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan YK dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solo. Kemajuan teknologi yang meningkatkan tenaga kerja pada tingkat tergantung memasukkan analisis tentang model pertumbuhan Solo dengan cara yang sama, seperti laju pertumbuhan penduduk N. Sekarang itu diidentifikasikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif. Peningkatan jumlah pekerja efektif karena teknologi kemajuan cenderung menurun. Dalam keadaan stabil, investasi SFK secara tepat mengimbangi pengurangan tersebut disebabkan oleh depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Pada gambar di atas ini, yang terdekat dari pertanyaan yang sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh kemajuan teknologi. Dengan tambahan kemajuan teknologi, model kami akhirnya dapat menjelaskan peningkatan berkelanjutan dalam standar hidup yang kami amati. Artinya, kami telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menghasilkan pertumbuhan output per pekerja yang berkelanjutan. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita telah menunjukkan kemajuan teknologi bisa berpengaruh ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi, hanya jika kondisi yang mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya tergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Pengalaman kemajuan teknologi juga dapat mengubah kriteria aturan emas. Tingkat modal kaidah emas kini didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Mengikuti argumen yang sama yang telah kita gunakan sebelumnya, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi pada kondisi ini per pekerja efektif adalah C bintang sama dengan F fungsi K bintang dikurang N D besar ditambah N besar ditambah G besar dikali K bintang. Konsumsi kondisi ini dimaksimalkan jika MPK dikurang D ditambah N ditambah G. Artinya, pada tingkat modal kaidah emas, produk modal marginal bersih MPK dikurang D sama dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambah G karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian tersebut mempunyai modal lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi stabil kaidah emas. Materi selanjutnya yaitu 8.2 dari teori pertumbuhan ke empiris pertumbuhan. Pertumbuhan seimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai-nilai banyak variabel naik secara bersamaan dalam keadaan tuna. Properti ini disebut pertumbuhan seimbang mampu menggambarkan data jangka panjang perekonomian Amerika Serikat dengan baik. Pertimbangan keluaran pertama per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L. Menurut model Solo, dalam keadaan ini, kedua variabel tersebut tumbuh sebesar G. Laju kemajuan teknologi data Amerika Serikat selama setengah abad terakhir menunjukkan bahwa output per pekerja dan stok modal per pekerja sebenarnya tumbuh pada tingkat yang kurang lebih sama sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output tetap konstan sepanjang waktu. Prediksi modal Solo mengenai harga
faktor produksi dan keberhasilan prediksi ini sangat penting jika dibandingkan dengan teori Karl Marx tentang perkembangan ekonomi kapitalis. Marx meramalkan bahwa pengembalian modal akan menurun seiring berjalannya waktu dan hal ini akan menyebabkan krisis ekonomi dan politik. Sejarah ekonomi tidak mendukung prediksi Marx, yang sebagian menjelaskan mengapa kita sekarang mempelajari teori pertumbuhan solo dibandingkan teori Marx. Efisiensi tenaga kerja. Model Solo memberikan prediksi yang jelas tentang kapan konversi harus terjadi. Menurut model tersebut, apakah dua perekonomian akan bertemu tergantung pada alasan mengapa keadaan perekonomian tersebut berbeda. Di satu sisi, misalkan dua perekonomian secara kebetulan memulai dengan persediaan modal yang berbeda, namun keduanya memiliki kondisi stabil yang sama, sebagaimana ditentukan oleh tingkat tabungan, laju pertumbuhan populasi, efisiensi tenaga kerja. Dalam hal ini, kita dapat memperkirakan kedua perekonomian akan bertemu. Perekonomian yang lebih miskin dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat untuk mencapai kondisi stabil. Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi stabil yang berbeda, mungkin karena perekonomian tersebut mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak seharusnya mengharapkan konvergensi. Sebaliknya, setiap perekonomian akan mendekati kondisi stabilnya masing-masing. Dalam data internasional, gambaran yang lebih kompleks muncul ketika para peneliti hanya meneliti data perpendapatan per orang. Mereka hanya menemukan sedikit bukti adanya konvergensi. Negara-negara yang awalnya miskin rata-rata tidak tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara yang awalnya kaya. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai kondisi yang stabil yang berbeda. Jika teknik statistik digunakan untuk mengendalikan beberapa faktor penentu kondisi mapan, seperti tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi sumber daya manusia, maka sekali lagi data menunjukkan konvergensi pada tingkat sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, perekonomian dunia menunjukkan hal tersebut. Konvergensi bersyarat, negara-negara tersebut tampaknya mulai mencapai kondisi stabilnya sendiri. Pada gilirannya ditentukan oleh variabel-variabel seperti tabungan, pertumbuhan populasi, dan sumber daya manusia. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Ada beberapa cara untuk menafsirkan korelasi positif ini. Salah satunya hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisiensi dapat mendorong akumulasi modal. Yang pertama, orang yang perekonomiannya berfungsi dengan baik mungkin memiliki sumber daya dan insentif yang lebih besar untuk tetap bersekolah dan mengumpulkan sumber daya manusia. Yang kedua, hipotesis lain adalah bahwa akumulasi modal dapat menyebabkan efisiensi yang lebih besar. Jika terdapat eksternalitas positif terhadap modal fisik dan sumber daya manusia, maka negara-negara yang menabung dan berinvestasi lebih banyak akan terlihat memiliki fungsi yang produksi yang lebih baik, kecuali studi penelitian memperhitungkan eksternalitas ini, dan hal ini sulit dilakukan. Dengan demikian, efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Yang ketiga, hipotesis terakhir adalah bahwa akumulasi faktor efisiensi produksi didorong oleh variabel ketiga yang sama. Mungkin variabel ketiga umumnya adalah kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh seseorang ekonom, ketika pemerintah melakukan kesalahan, maka mereka juga akan mengacaukan banyak hal. 8.3 Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Mengevaluasi tingkat tabungan. Seperti yang
Telah kita lihat, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang menghasilkan konsumsi per pekerja. Dan dengan demikian, kesejahteraan ekonomi aturan emas memberikan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian Amerika Serikat. Untuk memutuskan apakah perekonomian Amerika Serikat berada pada di atas atau di bawah kondisi stabil kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah dikurangi depresiasi MPK dikurang D dengan tingkat pertumbuhan total output N tambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih sedikit dibandingkan kondisi stabil kaidah emas, maka produk marginal yang semakin berkurang menunjukkan hal tersebut. MPK dikurang DO besar dari N tambah G. Kenaikan tingkat bunga akan meningkat akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya mengarah pada keadaan stabil dan dengan konsumsi yang lebih tinggi, walaupun konsumsi akan lebih rendah, sebagai bagian dari transisi ke kondisi stabil yang baru. Di sisi lain, jika perekonomian memiliki banyak modal daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang D kecil N ditambah G. Dalam hal ini, akumulasi modal berlebihan. Penurunan tingkat tabungan akan menyebabkan konsumsi lebih tinggi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Mengubah tingkat tabungan. Cara lain langsung yang menggunakan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat selisih antara jumlah pendapatan pajak yang diterima pemerintah dan jumlah yang dibelanjakan. Ketika pengeluarannya melebihi pendapatannya, pemerintah menjalankan defisit anggaran yang mewakili tabungan publik yang negatif. Defisit anggaran menaikkan suku bunga dan menghambat investasi dan berkurangnya persediaan modal, merupakan bagian dari beban utang negara pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang diperolehnya, maka pemerintah akan menjalankan surplus anggaran yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian utang negara dan merangsang investasi. Mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo membuat asumsi penyederhanaan bahwa hanya ada satu jenis modal di dunia, tentunya ada banyak jenisnya. Perusahaan swasta berinvestasi pada jenis modal tradisional seperti bulldozer dan pabrik baja, serta jenis modal baru seperti komputer dan robot. Pemerintah berinvestasi dalam berbagai bentuk modal publik yang disebut infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran pembuangan. Selain itu, ada modal manusia, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, mulai dari program anak usia dini seperti Head Start hingga pelatihan kerja untuk orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun variabel modal dalam model Solo biasanya diartikan hanya mencakup modal fisik, dalam banyak hal modal manusia dianalogikan dengan modal fisik, seperti modal fisik, modal manusia, peningkatan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan tingkat sumber daya manusia memerlukan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan, dan waktu siswa. Penelitian terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan standar hidup internasional. Salah satu cara untuk memodelkan fakta ini adalah dengan memberikan definisi yang lebih luas pada variabel yang kita sebut modal, yang mencakup modal manusia dan modal fisik.
Ekonom lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk modal tertentu. Misalnya, kemajuan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dan aktivitas ekonomi tertentu. Hal ini akan terjadi jika proses produksi bank baru lebih baik dirancang selama proses membangun modal. Sebuah fenomena disebut belajar dengan melakukan, dan apakah ide-ide ini menjadi bagian dari kumpulan pengetahuan masyarakat. Hasil samping yang demikian disebut eksternalitas teknologi atau limpahan lingkungan. Mendorong kemajuan teknologi. Meskipun pemahaman ini masih terbatas, banyak kebijakan publik yang dirancang untuk merangsang kemajuan teknologi. Sebagian besar kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk mencurahkan sumber dayanya pada inovasi teknologi. Misalnya, sistem paten memberikan monopoli sementara pada penemu produk baru. Peraturan perpajakan menawarkan keringanan pajak bagi perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, dan lembaga pemerintah seperti National Science Foundation secara langsung mensubsidi penelitian dasar universitas. Selain itu, seperti dibahas di atas, para pendukung kebijakan industri berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong industri-industri tersebut yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang pesat. 8.4 Beyond Endosolo, Teori Pertumbuhan Endogen. Modal dasar. Untuk mengilustrasikan gagasan di balik teori pertumbuhan endogen, mari kita lihat mulai dengan fungsi produksi yang sederhana, yaitu Y sama dengan delta K, di mana Y adalah pengeluaran kaidah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Perhatikan bahwa fungsi produksi ini tidak menunjukkan sifat pengembalian modal yang semakin berkurang. Satu unit modal tambahan menghasilkan satu unit output tambahan. Tidak peduli beberapa banyak modal yang ada. Tidak adanya keuntungan modal yang semakin berkurang merupakan perbedaan utama antara modal pertumbuhan endogen dan modal solo. Oleh karena itu, perubahan sederhana pada fungsi produksi dapat mengubah prediksi pertumbuhan ekonomi secara dramatis. Dalam model solo, tabungan menyebabkan pertumbuhan untuk sementara waktu. Namun, hasil modal yang semakin berkurang pada akhirnya memaksa perekonomian mendekati keadaan stabil di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen ini, tabungan dan investasi dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang dapat kita sebut sebagai perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi dan investasi dalam modal fisik. Universitas menghasilkan faktor produksi yang disebut pengetahuan, yang kemudian digunakan secara bebas di kedua sektor tersebut. Perekonomian digambarkan dengan fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal, yaitu delta K sama dengan SY dikurang DK, dan DY per Y sama dengan DK per K, sama dengan SA dikurang B, di mana Y adalah sebagian kecil dari angkatan kerja di universitas, dan 1 dikurang Y adalah pecahan di bidang manufaktur.
E adalah bekal pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja. Dan G adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan pengetahuan bergantung pada sebagian kecil angkatan kerja di universitas. Notasi lainnya adalah standar. Seperti biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala hasil yang konstan. Jika kita mengandalkan jumlah modal fisika, jumlah pekerja efektif di bidang manufaktur 1 dikurangi L E. Kita mengandalkan output barang dan jasa Y. Ada dua variabel keputusan utama dalam model ini. Seperti dalam model Solo, sebagian kecil output yang digunakan untuk tabungan dan investasi S menentukan stok modal fisik dalam kondisi mapan. Keduanya, S dan Y mempengaruhi tingkat pendapatan, meskipun hanya mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan pada kondisi mapan. Oleh karena itu, pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil untuk menunjukkan keputusan masyarakat yang menentukan laju perubahan teknologi. Mikroekonomi, penelitian, dan pengembangan. Model pertumbuhan endogen dua sektor yang baru saja disajikan bahwa kita lebih dekat pada pemahaman kemajuan teknologi. Namun, model ini masih hanya menceritakan kisah mendasar tentang penciptaan pengetahuan. Jika kita berpikir sejenak tentang proses penelitian dan pengembangan, ada tiga fakta yang akan terlihat. Yang pertama, meskipun pengetahuan sebagian besar merupakan barang publik, yaitu barang tersedia secara bebas bagi semua orang. Banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan yang mendorong oleh motif keuntungan. Yang kedua, penelitian menguntungkan karena inovasi memberikan monopoli sementara kepada perusahaan, baik karena sistem patennya atau karena ada keuntungan menjadi perusahaan pertama di pasar yang menghasilkan produk baru. Ketiga, ketika satu perusahaan berinovasi, perusahaan lain akan memanfaatkan inovasi tersebut untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta-fakta yang pada dasarnya mikroekonomi ini tidak mudah dihubungkan dengan model pertumbuhan pada dasarnya makroekonomi yang telah dibahas sejauh ini. Modal dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang dapat kita sebut sebagai perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi dan investasi dalam modal fisik. Universitas menghasilkan faktor produksi yang disebut pengetahuan, yang kemudian digunakan secara bebas di kedua sektor tersebut. Perekonomian digambarkan dengan fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas persamaan akumulasi modal, di mana Y adalah sebagian kecil dari angkatan kerja di universitas, dan 1 dikurang Y adalah pecahan di bidang manufaktur. E adalah bekal pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja, dan G adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan pengetahuan bergantung pada sebagian kecil angkatan kerja di universitas. Notasi lainnya adalah standar seperti biasa. Fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala hasil yang konstan. Jika kita mengandalkan jumlah modal fisika dan jumlah pekerja efektif di bidang manufaktur, 1 dikurangi Y, L, E. Kita mengandalkan output barang dan jasa Y.
Ada dua variabel keputusan utama model ini, seperti dalam model Solo, sebagian kecil output yang digunakan untuk tabungan dan investasi S menentukan stok modal fisik dalam kondisi mapan. Keduanya, S dan Y mempengaruhi tingkat pendapatan. Meskipun hanya kamu yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan pada kondisi mapan, oleh karena itu model pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil untuk menunjukkan keputusan masyarakat mana yang menentukan laju pertumbuhan teknologi, mikroekonomi, penelitian, dan pengembangan. Modal pertumbuhan endogen dua sektor yang baru saja disajikan bahwa kita lebih dekat pada pemahaman kemajuan teknologi. Namun, model ini masih hanya menceritakan kisah mendasar tentang penciptaan pengetahuan. Jika kita dapat berpikir sejenak tentang proses penelitian dan pengembangan, ada tiga fakta yang terlihat. Yang pertama, meskipun pengetahuan sebagian besar merupakan barang publik, yaitu barang yang tersedia secara bebas bagi semua orang, banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan yang didorong oleh motif keuntungan. Yang kedua, penelitian menguntungkan karena inovasi memberikan monopoli sementara kepada perusahaan, baik karena sistem patennya atau karena ada keuntungan menjadi perusahaan pertama di pasar yang menghasilkan produk baru. Ketiga, ketika ada satu perusahaan berinovasi, perusahaan lain akan memanfaatkan inovasi tersebut untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta-fakta yang pada dasarnya mikroekonomi. Ini tidak mudah dihubungkan dengan model pertumbuhan. Pada dasarnya makroekonomi yang telah dibahas sejauh ini. Proses penghancuran kreatif. Dalam bukunya tahun 1942, Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi, ekonom Joseph Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi telah melalui proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, kekuatan pendorong kemajuan adalah pengusaha yang memiliki ide untuk produksi baru, cara baru untuk menghasilkan produk lama, atau inovasi lainnya. Ketika perusahaan wirausaha memasuki pasar, ia mempunyai kekuatan monopoli tertentu atas inovasinya. Memang prospek keuntungan monopoliah dan yang memotivasi perusahaan. Masuknya perusahaan baru merupakan hal yang baik bagi konsumen yang kini memiliki lebih banyak pilihan. Namun hal ini seringkali terjadi buruk bagi produsen lama yang mungkin akan kesulitan bersaing dengan pendatang baru. Sejarah menegaskan tesis Schumpeter bahwa ada penantang dan pecundang dari kemajuan teknologi. Misalnya di Inggris pada awal abad ke-19, inovasi penting adalah penemuan dan penyebaran mesin yang dapat memproduksi tekstil dengan menggunakan pekerja tidak terampil dengan biaya rendah. Kemajuan teknologi ini bermanfaat bagi konsumen yang dapat membeli pakaian yang lebih murah. Namun, para prajurit terampil di Inggris melihat pekerjaan mereka terancam oleh teknologi baru dan mereka meresponnya dengan mengorganisir pemberontakan yang disertai kekerasan. Kesimpulan, kesimpulan dari materi pertumbuhan ekonomi 2 yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang merupakan satu-satunya penentu terpenting kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu negara. Dan segala hal lain yang dipelajari oleh para ahli ekonomi makro, pengangguran, inflasi, defisit perdagangan, dan sebagainya tidak ada artinya jika dibandingkan. Untungnya, para ekonom mengetahui cukup banyak tentang kekuatan-kekuatan yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Solo dan model pertumbuhan endogen yang lebih baru menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat dan pertumbuhan standar hidup suatu negara. Teori-teori ini tidak menawarkan resep ajaib untuk memastikan perekonomian mencapai pertumbuhan yang cepat, namun memberikan banyak wawasan dan memberikan kerangka intelektual bagi banyak perdebatan mengenai kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.